Teman-teman, di sini siapa nih yang nggak tahu apa itu marketing? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau masih bingung, apa sih marketing itu? Nah, teman-teman boleh simak video ini sampai akhir ya. Check it out! Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti, aku akan menjelaskan dulu nih, apa sih marketing itu? Jadi, marketing adalah serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan, serta mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan proses perencanaan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentunya sambil mencapai tujuan bisnis perusahaan. Dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan, tentunya marketing sangat berperan penting di sini. Nah, apa aja sih peran utamanya? Yang pertama yakni memahami kebutuhan pelanggan. Marketing berperan dalam mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Marketing membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang pasar dan merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Marketing berfungsi untuk menyampaikan nilai produk atau layanan kepada pelanggan secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, pemasaran digital, dan kampanye promosi. Marketing tentunya membantu memperkenalkan produk dan layanan kepada calon pelanggan dan menyampaikan pesan tentang manfaatnya. Yang keempat, menciptakan kepuasan pelanggan. Marketing juga berperan dalam menciptakan kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. Yang kelima, membangun merek atau branding. Marketing membantu membangun citra merek yang kuat dan mengkomunikasikan nilai dan keunikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keenam, penetapan harga yang tepat. Marketing juga berperan dalam menentukan strategi harga yang tepat untuk produk dan layanan. Penentuan harga yang tepat memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sambil tetap kompetitif di pasar. Yang ketujuh, pemasaran berkelanjutan. Marketing tidak hanya terkait dengan upaya awal untuk menarik pelanggan, tetapi juga melibatkan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Upaya ini termasuk pengembangan program loyalitas, pelatihan karyawan dalam pelayanan pelanggan, dan pemasaran konten yang relevan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini merupakan bagian dari marketing juga, teman-teman. Karena segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terfokus berdasarkan kesamaan karakteristik atau kebutuhan tertentu. Tujuannya yakni untuk lebih memahami kelompok-kelompok pelanggan yang berbeda dan menyediakan produk, layanan, atau pesan pemasaran yang lebih tepat dan relevan untuk setiap segmen tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas nih, apa sih pentingnya memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan? Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemasaran. Nah, dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan setiap segmen pasar, perusahaan tentunya dapat mengembangkan pesan pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, personalisasi produk dan layanan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan di setiap segmen, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan dan mempersonalisasikan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien dengan fokus pada segmen yang paling berpotensi memberikan hasil terbaik. Yang keempat, persaingan yang lebih baik.
Nah, dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar yang belum terlayani atau kurang dilayani dengan baik oleh pesaing. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran yang lebih tepat. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan di setiap segmen memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan menyediakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Oke, yang kedua ini aku akan menjelaskan mengenai metode segmentasi pasar. Ada beberapa metode yang umumnya digunakan. Yang pertama yakni segmentasi demografis. Nah, metode ini membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Yang kedua, segmentasi geografis. Nah, yang mana metode ini membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, kota, atau daerah. Nah, yang ketiga, segmentasi psikografis. Nah, metode ini membagi pasar berdasarkan karakteristik psikologis dan perilaku konsumen, termasuk nilai-nilai, sikap, minat, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku. Nah, metode ini membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan pembelian, frekuensi pembelian, penggunaan produk, dan tingkat loyalitas. Yang kelima, segmentasi berdasarkan penggunaan produk. Metode ini membagi pasar berdasarkan frekuensi atau intensitas penggunaan produk atau layanan. Yang keenam, segmentasi berdasarkan siklus hidup produk. Nah, di dalam metode ini membagi pasar berdasarkan posisi produk dalam siklus hidupnya, seperti produk yang sedang dalam tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, atau penurunan. Nah, yang ketujuh, segmentasi berdasarkan keputusan pembelian. Metode ini membagi pasar berdasarkan cara konsumen mengambil keputusan pembelian, seperti konsumen yang cenderung melakukan riset sebelum membeli atau konsumen yang lebih impulsif. Teman-teman, ternyata di dalam marketing ada loh yang namanya marketing mix. Nah, marketing mix ini pertama kali dikembangkan oleh E. Jerome McCarthy dan telah menjadi dasar strategi pemasaran bagi banyak perusahaan. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah konsep inti dalam pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai 4P, yakni produk, harga, promosi, dan distribusi. Oke, aku akan menjelaskan satu-satu mengenai elemen yang ada di dalam marketing mix ini. Yang pertama yakni produk. Nah, produk merupakan elemen pertama dalam marketing mix, yang mana mencakup semua barang dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar. Yang kedua, harga. Pada elemen kedua, perusahaan menetapkan harga untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Penentuan harga ini harus mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, harga pesaing, permintaan pasar, serta persepsi nilai oleh pelanggan. Yang ketiga, promosi. Promosi sendiri melibatkan semua kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang produk atau layanan kepada pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Yang keempat, distribusi. Elemen keempat dalam marketing mix adalah distribusi, yang juga dikenal sebagai tempat atau lokasi. Ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan diantar dari produsen ke pelanggan akhir. Teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan nih, bagaimana sih caranya agar kita bisa menyesuaikan marketing mix. Nah, ada berbagai cara teman-teman. Yang pertama yakni memahami karakteristik pasar dengan mendalam. Kita harus mengidentifikasi target pasar, segmen pasar yang relevan, serta kebutuhan dan preferensi pelanggan di dalamnya. Yang kedua, kita harus menetapkan tujuan pemasaran berdasarkan karakteristik pasar dan strategi bisnis. Yang mana apakah tujuan pasar kita ini adalah untuk meningkatkan penjualan, untuk mencapai pangsa pasar tertentu, memperkenalkan produk baru, atau meningkatkan kesadaran merek. Nah, teman-teman harus paham nih tujuannya seperti apa. Yang ketiga, produk.
Nah, kita harus menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan dan preferensi pasar. Kita harus memastikan bahwa produk kita menawarkan nilai tambah dan keunggulan yang membedakan dari pesaing. Yang keempat, penentuan harga harus sesuai dengan posisi produk, di mana menyesuaikan dengan pasar dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Kita harus mempertimbangkan harga pesaing, persepsi nilai produk, dan daya beli pelanggan. Yang kelima, promosi. Kita harus menyesuaikan strategi promosi dengan karakteristik pasar dan strategi bisnis. Kita harus memilih saluran promosi yang tepat dan pesan yang sesuai untuk mencapai target pasar. Yang keenam, distribusi. Nah, kita harus memilih saluran distribusi yang paling cocok dengan karakteristik pasar dan produk. Nah, kita harus memastikan juga di sini, produk kita dapat dijangkau oleh pelanggan dengan mudah dan efisien. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi. Kita harus melakukan evaluasi terus-menerus tentang hasil dari strategi pemasaran. Kita harus memantau kinerja penjualan, kesadaran merek, dan respon pelanggan. Yang kedelapan, fleksibilitas dan responsif. Nah, kita harus selalu siap untuk merespon perubahan dalam pasar dan lingkungan bisnis. Bauran pemasaran yang berhasil adalah yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar. Teman-teman, branding merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam marketing. Kenapa? Branding dapat menciptakan citra merek yang kuat dan membedakan merek dari pesaing. Nah, adapun beberapa alasan mengapa branding sangat penting dalam dunia pemasaran. Yang pertama yakni diferensiasi dari pesaing. Nah, dalam pasar yang penuh dengan persaingan, branding memungkinkan merek untuk menonjol dari pesaing. Yang kedua, identifikasi produk dan layanan. Merek yang kuat membantu pelanggan mengidentifikasi produk atau layanan tertentu dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan pelanggan. Merek yang kuat memiliki daya tarik yang kuat bagi pelanggan dan dapat menciptakan kesetiaan merek. Yang keempat, menyampaikan nilai dan pesan. Melalui branding yang efektif, perusahaan dapat menyampaikan nilai produk atau layanan dan pesan merek dengan jelas kepada pelanggan. Yang kelima, meningkatkan persepsi dan kualitas. Nah, citra merek yang kuat sering dikaitkan dengan kualitas dan keandalan. Pelanggan cenderung menganggap merek dengan citra yang positif sebagai merek yang menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang keenam, fokus pada target pasar yang tepat. Branding membantu perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran mereka pada target pasar yang tepat. Yang ketujuh, meningkatkan persepsi nilai dan harga. Merek yang kuat dapat mendukung persepsi nilai dan harga yang lebih tinggi tentunya. Yang kedelapan, menghadapi perubahan dan tantangan. Merek yang kuat dapat membantu perusahaan mengatasi perubahan pasar dan tantangan yang mungkin timbul. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan nih, mengapa pemasaran yang berkualitas nih amat penting dalam mencapai tujuan marketing. Nah, ada beberapa alasannya teman-teman. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran merek. Nah, pemasaran yang berkualitas tentunya akan membantu meningkatkan kesadaran merek di pasar. Ketika merek kita dikenal oleh banyak orang, maka peluang untuk menarik pelanggan baru akan meningkat. Yang kedua, menarik pelanggan potensial. Nah, pemasaran yang baik tentunya akan membantu menarik pelanggan potensial dengan menyampaikan pesan yang relevan dan menarik. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Pemasaran yang berkualitas dapat meningkatkan produk atau layanan kita. Tentunya dengan menyampaikan manfaat dan nilai produk dengan jelas, pelanggan cenderung lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pemasaran yang terus-menerus dan berkualitas membantu dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan setia, seperti program loyalitas dan kampanye retensi, akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kelima, mencapai tujuan bisnis. Pemasaran yang baik berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan, baik itu tujuan penjualan, pangsa pasar, atau pertumbuhan bisnis yang efektif.
Nah, yang keenam, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Pemasaran yang berkualitas tentunya membantu dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan. Ketika perusahaan dapat menyampaikan pesan yang konsisten dan meyakinkan tentang produk atau layanan kita, maka pelanggan cenderung merasa lebih percaya dan lebih mungkin untuk melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, menghadapi persaingan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pemasaran yang berkualitas tentunya dapat membantu merek kita untuk tetap bersaing dengan para pesaing. Strategi pemasaran yang efektif membedakan merek kita dari pesaing dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedelapan, responsif terhadap perubahan pasar. Pemasaran yang baik juga harus responsif terhadap perubahan pasar dan tren konsumen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Sekian dulu video dari aku. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa lebih memahami nih, apa sih marketing itu, pemasaran itu seperti apa, dan lain-lain. Oke, thanks for watching my video. Bye-bye.